hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Ayatnya di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, yang mengenal dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi di sini dikatakan pertama kali apa yang dikatakan takut akan Tuhan, maka kita itulah hikmat. Maka yang pengenalan akan Tuhan kita harus belajar. Maka di situ dikatakan bahwa disitulah adanya banyak pengetahuan, pengertian, pengetahuan, ya. Jadi hikmat bukan sekedar kepintaran atau pengetahuan akademis, melainkan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa tadi? Kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Gampang enggak hidup benar? Gampang enggak hidup benar? Gampang. Gampang. Kenyataannya banyak enggak orang benar kalau gampang? Ya. Loh. Sudah. Gampang enggak hidup benar? Gampang. Banyak enggak orang itu benar? Nah, Kenapa? karena nggak mau itu benar, Pak. Nah, Gini, Yang sulit. hikmat itu nggak mau adalah itu benar. kita kalau apa tadi takut akan Tuhan. Kebenaran itu akan menyusul ketika kita sudah masuk di dalam pengenalan akan Tuhan tadi. Ya, makanya di dalam kehidupan kita ini banyak orang nggak benar. Kenapa? Karena cara mereka memiliki hikmat itu dengan cara dia memiliki kepandaian. Padahal orang sing pinter. Saya kalau di rata-rata sekolahnya bodoh. Oh, dan bodoh tenan. Ngakoni. Tetapi kok iso sampai dengan hari ini? Karena saya mau belajar akan firman Tuhan. Yang sering saya ceritakan ya, anak saya yang nomor 2 yang pernah jadi Miss Indonesia, dia itu hanya bisa punya ranking 17 dari 34. Ya separuh ya. Dia kepengen jadi juara. Ya wes gini, tiap hari kamu harus baca firman. Tiap hari kamu harus baca firman. Ya, kita selalu baca firman setiap pagi dan sore. Ketika dia mulai banyak belajar firman, dia jadi nomor 2. Dalam jangka waktu, ya pokoknya dalam jangka waktu ketika dia mau itu langsung. Jadi di tahun itu maksudnya. Sehingga dia terus sampai akhir itu juara. Kok kamu biasa juara 1 loh? Wah, juara 1 pinter tenan, Pak. Dan dia juga bukan orang yang tidak menyembah Tuhan, dan anak Tuhan juga. Papa mamanya juga gerejanya di El Sade ya. Yang dia benar-benar, jadi memang dia tidak diizinkan untuk juara 1. Tapi untuk prestasi, anak saya adalah Miss Indonesia. Nah, gitu. Anak nomor terakhir juara 10 besar dari 13. Ketika dia mau belajar anak yang terakhir nih, yang laki-laki. Ketika mau belajar firman Tuhan, belajar baca nomor 1. Hari ini dia kuliah. Nilainya B plus A, B plus A, B plus, ada 1 yang nilainya C. Agama. Kok malah agama elek iki piye tok? Nah itu tuh belajar tentang lintas agama, bukan agama Kristen. Nah, ini yang menurut saya bingung. Kita sekolahmu dulu kita bodoh, ternyata begitu kuliah, ternyata nilainya bagus. Gitu. Jadi di sini diceritakan bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Pengetahuan itu bisa, ya harusnya datang dari Tuhan ya, tetapi bisa juga datang dari
kalau kita belajar secara akademis. Nah, ini yang luar biasa. Hikmat bukan sekedar kepintaran atau pengetahuan akademis, melainkan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang kedua, perbedaan antara pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan adalah pengumpulan fakta dan informasi. Hikmat adalah penerapan pengetahuan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berpengetahuan tetapi tidak berhikmat. Ya, contoh Salomo itu sudah dikasih Tuhan hikmat luar biasa. Tapi dia malah malah sengsara loh. Orang terkaya di dunia sebelum Salomo tidak ada, sesudah Salomo ya tidak ada. Bayangkan kekayaannya dia yang didapat, yang bisa diceritakan di Alkitab ya. Setiap tahun dia punya emas, belum termasuk yang lain ya, cuman emas dari saudagar-saudagar kaya tadi 666 ton. Orang gram. 666 ton. Nek gramnya cuman alah mau tak cepuk-cepuk ya. Setahun. Dia memimpin Israel 40 tahun. 6 ton dikali 40 masih piro? Ya. Loh, uang sing sugih tadi karena dia terlalu banyak informasi tentang akademis, malah mikir ngomong begini. Urip wong ning donya iki seren ning penake. Apa bedanya manusia dengan hewan? Padha-padha mati ya. Loh. Ini kalau orang yang hanya mengetahui tentang pengetahuan. Tetapi ketika kita memiliki hikmat, lain ceritanya. Segala sesuatu disyukuri, segala sesuatu dinikmati, segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya tanya, ini ada orang kaya raya, tapi dia setiap hari hanya kumpul duit tabung, tukok ke rumah, tukok ke apa. Setiap hari seperti itu. Pada akhirnya dia lupa untuk menikmati. Ada orang sing uripe biasa-biasa. Nek kepengen dolan-dolan, kepengen lunga-lunga, kepengen jalan-jalan, kepengen apa sing kira iso dituku. Mana yang lebih? Iki sing siji duit wah iki wis triliunan iki. Sing siji duite biasa-biasa bae. Ning kepengen apa-apa iso tuku, kepengen lunga ya lunga, kepengen dolan enak ndi? Biasa-biasa. Duit ora digawa mati. Tetapi ketika kita bisa merasakan gini loh, bagaimana kita itu bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Dinikmati, wis tok, rasa boros-boros, iki dian wae. Disimpan wae. Disimpan. Ada itu teman saya di Bali gitu. Disimpan duitnya katanya bulan itu didarahkan yang jupin sampai aneh ning kasur. Ya lah. Begitu dia sakit, sing wedok mati, sing lanang kawin meneh. Padahal sing golek duit kuwi sing wedok. Sing menikmati. Sing lanang. Karo wong wedok sing ora dikenal karo sing wedok. Ya ta? Jadi kita harus pandai-pandai. Aku golek duit di opo? Bukan terus aku golek duit dienggo dintekke. Nah, itu rekoso nanti kan. Tetapi kita selalu punya hikmat gini. Apa yang dikasihkan hikmat dengan Yusuf? Kamu punya uang, gajimu piro pun, simpanan 20%. Simpanan 20% simpan. Liane dienggo simpan 20%. Nah, itu 20% itu misalnya 1 juta. Enggak, sekarang gaji di Solo kan 2 jutaan. 2 juta, simpen 400.000. Ojo disimpen kabeh.
gawe susah itu nanti. Sing wedok mesti ngomong apa ora iso, males aku urip karo kowe ya. Ya karena tadi udah ini dipakai untuk kehidupan, dinikmati. Tapi simpen itu 20%. Jadi kalau 2 juta berarti 400.000, simpen. Dikala kamu mengalami kesusahan, ambil itu. Untuk apa? Ya untuk nambali kesusahan karena gini loh. Di dalam ceritanya Yusuf ada masa 7 kelimpahan. Diawali dengan kelimpahan, kita semua akan mengalami hal yang sama. Diawali dengan kelimpahan, tapi kita nek duwe kelimpahan orang diutel. Dintek kabeh. Padahal berikutnya akan ada masa 7 tahun kekurangan. Dan kita akan mengalami hal yang sama. Orang yang mau hari ini, soalnya mau bati terus reneng, kadang-kadang rugi. Nah, ketika kita simpan 20% tadi, maka ketika rugi, kita nggak rugi. Kan ini juga batinnya dia ember. Loh, itu yang harus kita lakukan, karena ini yang katakan Alkitab, cara hidup yang memiliki hikmat itu seperti itu. Jadi kita diciptakan Tuhan bukan untuk susah. Sing gawe susah sapa? Awake dhewe. Kebangetan tuh ada begini. Loh, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Ya. Saya punya mitra-mitra kerja itu, kok belum karena aku ya. Bahkan ya, hari ini ya, Mas Dwi kan telah tahu juga, sampai Beni bayar listrik dijeglek nih, dipateni. Hari ini saya bisa membayar tanpa telat, semua terselesaikan, tambah luar biasa. Nah, kenapa? Karena saya juga belajar untuk seperti yang dikatakan Yusuf tadi. Disimpannya bukan disimpan duit, karena kita sebagai pengusaha nggak mungkin nyimpan duit ini kayak sampah hari ini. Duitnya semakin hari semakin melorot loh. Yang kita simpan barang. Ya kebetulan ya plastik kan. Sehingga pada akhirnya ketika saya pindah dari Klodran ke Mojosomo, saya ya nggak ngerti loh. Ketika pindah itu minta 1M, padahal secara tertulis radidit. Jadi pindah itu benar-benar bongkar gudang. Ternyata di sana ditemukan barang kita yang ya sebetulnya tercatat, cuman tidak dipakai waktu itu kan. Itu hampir 600 juta. Bisa tinggal nambeli pindahan itu. Jadi kita ini pasti ngalami susah. Makanya ketika kita itu pilih hidup bukan bahasanya untuk poya-poya ya, tetapi kita juga harus ngerti cara nih. Aku didit ki hari ini bati ki, misalnya kalau kan bukan orang ya gajian ya, kita orang yang kerja sendiri, dodol teh misalnya, ini bati 100 ya simpen lah 20.000, simpen lah 20.000 gitu kan. Nanti begitu, wah ini kok ketoknya sepi gitu, ketoknya udan terus sih, nanti dodol nanti itu kue teh gitu misalnya, itu bisa dikeluarkan. Ingat, kita jadi anak-anak Tuhan jangan sampai mempermalukan Tuhan, karena Tuhan punya sistem untuk menjaga hidup kita. Ya, yang berikut katakan sumber hikmat sejati. Hikmat bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Tuhan